banyak juga TS gitu ya yang sudah kita kasih alamat, sudah tahu kandangnya, tapi untuk berangkat ngetuk pintu, buka prospek itu agak maju mundur. Kalau Mas Adit gimana? Kalau saya sih gini Pak, prinsipnya yang penting sebar dulu benihnya. Sebar benihnya? Ya. Benih yang apa ini kamu? Benih apa ini? Ini kamu agak Bukan. aku sedikit tahu isi otak kamu. Bukan, maksud saya jadi karakter orangnya itu humble. iya. Kriteria selanjutnya ada nggak? Orangnya humble terus sama terbuka Pak. Apanya yang terbuka? Ini kamu lagi giring. Apanya ini? Orangnya terbuka. Halo Sobat Mustika, kembali bersama saya Uswanto, warga sipil biasa, karyawan PT Mustika Group. Akhirnya setelah sekian purnama, podcast ini bisa berjalan. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Ini episode pertama, bahkan nama podcastnya kini juga belum. Nanti silakan teman-teman bisa komen di channel kami mengusulkan untuk nama podcastnya, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kami PT Aneka Intan Lestari, merupakan anak perusahaan dari Mustika Group. Pada kesempatan podcast yang pertama ini kami akan mengundang seorang karyawan yang luar biasa. Ini karyawan baru, tetapi secara pencapaian benar-benar menonjol. Kalau biasanya karyawan baru itu sering kandangnya itu kandang warisan, tetapi untuk TS yang satu ini dia bukan pewaris, tapi dia perintis. Inilah dia Mas Adit. Selamat datang Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Uswanto. Gimana kabar hari ini Mas Adit? Ya Pak Uswanto, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kabar Ya, saya sama-sama. hari ini puji Tuhan sehat Pak, dengan rasa senang lah, tidak sedih, tidak kecewa juga. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Mas Adit? Kesibukan akhir-akhir ini ya sama seperti TS biasanya lah Pak, kunjungan ke kandang, Ya. update data, menjaga perform ayamnya, dan tidak lupa juga ya prospek tipis-tipis lah Pak. Mas Adit tuh nama asli panjangnya siapa? Stefanus Ya. Adit Stefanus Aditya. Aditya. Tapi kok beberapa kali sering mendengar saya ada panggilan Lord Adi. Itu gimana itu? Mas Adit itu? Saya juga nggak tahu Pak. Awal mulanya dipanggil Lord Adi itu gimana tuh? Ada apa dipanggil Lord Adi? Kalau dipanggil Lord atau sebutan yang lain sih saya kurang tahu Pak, karena yang memulai Mas AO. Oh, yang mulai Mas AO ya betul. Mas AO yang mulai. Mas AO yang mulai. Iya, betul. Iya. Mungkin karena terlalu luar biasa sehingga selevel Lord gitu ya. Tapi memang benar ya. Jadi Mas Adit ini sudah gabung ke Mustika sejak kapan ya? Berarti sejak 2024 Pak. 2024 bulan? Kalau nggak salah bulan Mei. Bulan Mei berarti Pak. baru setahun lebih ya, Setahun lebih. 3 bulan. 4 bulan. Ya. Selama setahun 4 bulan tetapi sudah bisa mencari kandang. Puji Tuhan. Kemudian hasilnya juga bagus. Puji Tuhan. Tadi saya cek itu ya, jadi kandang-kandang baru Mas Adit itu pencapaian performnya bisa 405 IP-nya. Puji Tuhan, Kemudian pendapatannya 5.550. Ya, puji Jadi- Tuhan Pak, rata-ratanya ya Pak. Ya, jadi IP-nya kandang yang dapat itu ya, Ya. IP-nya bagus dan performnya juga luar biasa. Populasinya juga nggak sedikit ya. Ada berapa total selama 1 tahun 3 bulan ini kandang yang didapat Mas Adit? Total yang didapat sih kalau tidak salah sekitar 80 ribuan Pak, tapi ada satu yang belum chicken. Oh, Ya. 80.000. Ya, 80 ribuan Pak. Untuk posisi ini sekarang yang baru.
Ya, ini yang pada kesempatan kali ini jadi ya kita ingin mengulik bagaimana bisa mendapatkan kandang sampai 80.000. Kemudian kandangnya juga performnya nggak ecek-ecek gitu ya. Ini kan nggak semua orang bisa mendapatkan seperti itu. Ada ritual khusus enggak ini Mas Adit biar dapat kandang seperti itu? Kalau memulai ketuk pintunya ini Mas Adit kan kadang banyak juga TS gitu ya yang sudah kita kasih alamat, sudah tahu kandangnya, tapi untuk berangkat ngetuk pintu, buka prospek itu agak maju mundur. Kalau Mas Adit gimana? Kalau saya sih gini Pak, prinsipnya yang penting sebar dulu benihnya. Sebar benihnya? Ya. Benih yang apa ini kamu? Benih apa nih? Ini kamu agak Bukan. aku sedikit tahu isi otak kamu. Bukan, maksud saya sebar dulu nama Mustika lah, istilahnya seperti itu Pak. Iya. Kita kenalan karena saya kan waktu itu dodok lawang peternak-peternak. Iya. Kompetitor kan istilahnya saya kenalan. Oh, kenalan. Saya Berarti ngomong ke mereka, ke beliau-beliau itu awal saya datang gitu ya. Ya, betul. Ketika ke kandang itu sendiri apa sama kepala produksinya? Kalau awal-awal sih saya ditemani sama satu TS Pak, karena saya masih belum paham. Masih belum paham. Prospek itu seperti apa. Ya, tapi setelah itu jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Nggak takut itu kalau wah saya nanti ngomong apa sama peternaknya itu nggak takut. Jadi Nggak takut, nggak ada bahan gitu loh. Nggak takut. Jadi ya sudah tahu lah gambarannya seperti apa, maju aja. Oh, yang Rai penting gedek maju. dasteng. Oh, ya ini. Jadi maju aja gitu ya. Pernah nggak ketemu sama TS dari kompetitor itu di kandang? Pernah Pak. Teman saya sendiri. Ya, gimana itu? Ya biasa aja ngobrol biasa. sama teman, kayak teman dulu waktu di PT sebelumnya saya. Oh. Iya. Kandang itu ketarik. Itu setelah kunjungan berapa kali? Berarti saya prospek ke sana ya. Itu sampai kunjungan berapa kali dia mau Berarti gabung? saya ke sana itu 3 kali Pak. Oh, kunjungan 3 kali. Sampai 3 kali. 3 atau 4 kali saya lupa. 3 atau 4 kali saya kunjungan ke sana, terus beliaunya Tertarik gitu ya. Iya. Berarti kalau seorang TS berharap kunjungan pertama langsung deal itu agak mustahil gitu ya. ya bisa dikatakan mustahil, atau bisa juga seperti kayak bisa jadi sih Pak, cuman kayak Ya, mungkin kalau enggak kandangnya itu memang tidak prospek gitu ya. Iya. Kandangnya yang gridnya kurang malah, baik, malah bisa jadi ya, curiga. malah curiga itu Iya, ya. betul. Sekali datang kok langsung mau, itu kita perlu curiga gitu. Iya betul, ada apa? Ya, kayak cari pacar gitu guys. Iya. Semakin sulit mendapatkan kan semakin luar biasa. Betul. Ya kayak ibaratnya kan kalau mau cari pacar sih Pak, Ya benar-benar. masuk PDKT langsung Sekali langsung Iya. dapat ya, iya benar. Semakin sulit mendapatkan biasanya semakin berkualitas kandangnya. Ya. Agak setuju. Ya, kayak itu ya. Ah. Iya. Kunjungan sampai tadi 4 kali ya. Iya. Ketika kunjungan apa yang disampaikan? Apa kamu nggak merasa saya kehabisan bahan atau mungkin saya malu, itu rai gedek rai dastengnya itu seperti apa itu? Ya kalau rai gedek dasteng sih sebenarnya waktu awal saja sih Pak. Ya. Jadi contoh kayak pasti kan ada lah rasa pertama kunjungan terus Ya. kayak tidak dihiraukan. Ya, betul. Itu pasti ada, diacuhkan itu pasti Ya. ada. Tapi nanti kan kalau setelah lama kenal, yang penting kan awalnya kenal dulu Pak. Kenal, ya. Atau beliaunya suka apa? Misalkan suka kambing, ya Iya. dibahas. Oh. Info misalkan dia tanya kambing tentang apa. Yang Berarti- penting kayak bangun relasi lah, bukan Iya. tujuan saya. Berarti kita itu mengikuti apa karakter Hobi, dari betul. plasmanya gitu ya. Karakternya suka ini kita ikuti, menjalin kesamaan Betul. antara kita dengan mereka. Ya. Ya luar biasa. Tapi ada nggak kondisi merasa kok nggak dapat gitu ya? Ada nggak pernah merasa seperti itu? Udah sana ke sini kok nggak ada yang nyantol gitu? Ada nggak perasaan pernah seperti itu? Pernah Pak. Ya, terus gimana itu ketika merasa rendah, titik rendah gitu, nggak dapat kandang? Yang dirasakan Pak, Ya. ya sedih Pak. Jujur aja, yang pertama sedih, kemudian
Ya mencoba mikir kandang mana yang berpotensi gitu loh Pak. Dan saya melihat ada celah nggak sih sebenarnya gitu. Berarti tetap kandang yang kita kunjungi itu kita analisa ya. Ya, Kira-kira betul, Pak. tingkat gabungnya itu seberapa? Persentasenya, Iya. betul. Kalau terlalu rendah kan ya gede raindas tanknya ya juga berat gitu ya. Harus sadar juga. Iya sadar. Iya benar. Jadi kita juga perlu mengukur gitu ya. Iya. Tetapi ini kalau saya amati ya, jadi kandang-kandang yang direkrut itu kan bukan kandang-kandang dengan populasi yang kecil. Ada juga yang besar tadi berapa? 26 itu kan ribu. nggak banyak orang yang memiliki keberanian untuk masuk ke kandang dengan populasi yang besar. Iya. Mencetak mental yang kuat itu seperti apa? Ada nggak cara dari Mas Adit? Mental yang seperti apa nih Pak? Mental tangguh, berani maju, nggak memble gitu, melihat wah ini populasi besar pasti permintaannya banyak, berani maju ini tetap saya prospek. Nah itu kan kita perlu mental yang kuat. Ada nggak mungkin triknya Mas Adit untuk membentuk karakter mental yang kuat itu? Oh ya Pak, jadi kalau membentuk karakter mental yang kuat sih lebih ke disinkronkan. Bisa nggak sih kita memenuhi kebutuhannya? Itu disinkronkan antara kebutuhan unit itu apa, peternak butuhnya apa, disinkronkan Pak. Misalkan peternak butuhnya wis Mas aku diisi cepet. RHPP kan saya lihat analisa, RHPP di PT sebelumnya segini dan berpotensi bisa dinaikkan nggak di Mustika ini. Nah nek bisa dinaikkan ya mau nggak mau harus mengikuti arahan dari TS-nya Pak. Jadi saya juga di samping secara nuwun sewu bukannya sombong atau apa ya, manajemen kandang kan saya sangat memperhatikan lah dengan katakan Pak harusnya jangan seperti ini, dianalisa kurangnya apa. Peternak kan pasti butuh itu Pak. Gitu. Berarti kandang-kandang yang mau direkrut sama Mas Adit ini juga nggak asal pilih gitu ya, ada kriterianya gitu ya. Betul. Apa kriteria kandang yang mau diincar sama Mas Adit? Orangnya humble Pak. Humble, orangnya ciri pertama. Oh, ciri pertama orangnya humble. Itu saya pasti masuk dulu. Kalau Rai Gedek Dasteng saya itu tadi nggak ketemu sama orang humble, ya mental. Ya mikir lagi antara mental atau saya mikir lagi. Oh gitu. Buat datang gimana caranya, piye sih ben humble orangnya. Jadi karakter orangnya itu humble. Iya. Kriteria selanjutnya ada nggak? Orangnya humble terus sama terbuka Pak. Apanya yang terbuka? Ini kamu lagi giring. Apanya ini? Orangnya terbuka. Terbukanya tuh seperti ini Pak maksudnya. Saya di PT ini biasanya setahun ngisi segini Pak. Setahun per periode rata-rata segini pendapatan. Biasa diisi sekian. Penjarangan sekian. Ya sampai terbuka sampai ke berarti periodenya terbuka itu. Pola pikirnya gitu ya. Diajak berdiskusi, adu pikiran. Sharing gitu ya, sharing. Biar penghasilannya banyak, dan itu orangnya asik gitu ya. Kalau dari segi kandangnya, dari segi kelengkapan kandangnya atau konstruksi kandangnya, ada nggak menurut Mas Adit kriteria kandang yang baik yang jadi sasaran dibidik itu yang seperti apa? Ada Pak. Yang seperti apa? Close house. Iya, itu yang pertama close house. Sekarang masih ada kandang yang open? Ada sih Pak. Tapi nggak tahu di siapa. Iya. Sekarang sudah sedikit ada, tapi mungkin yang nggak terlalu banyak sekarang sudah banyak. Close house. Terus kemudian bersaldek kan ada close house yang nggak bersaldek ya Pak. Oh iya. Cooling pad. Terus kemudian yang paling utama sih ini Pak. Secara biaya operasional yang dari peternak itu mereka nggak main-main. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya begitu saya bilang contoh, Pak saya minta sekamnya ditabur tiap hari, itu kan pasti butuh operasional lebih lah dibandingkan yang nabur 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Berarti peternak yang operasionalnya itu nggak ngirit gitu ya? Kuat ya. Nggak ngirit gitu ya? Betul. Kadang kan ada juga peternak yang pengen irit tapi hasilnya banyak. Ini yang orang kantor ya susah menyesuaikannya. Iya betul Pak. Jadi
sangat komplit gitu ya, dari sisi orangnya ada kriteria yang mau diprospek, Ya, betul. kemudian dari sisi kandangnya juga ada kriterianya. Ya. Pernah nggak Mas Adit ini memiliki pengalaman yang yang menyedihkan ketika prospek kandang? Menyedihkan yang dalam artian apa ini Pak? Maksudnya kayak saya ditolak atau Ya, diajukan? atau gimana, karena kan orang nyari kandang itu kan nggak Nggak gampang gitu ya. Ya pernah Pak. Ya menyedihkannya itu tadi, sekali datang kayak di enteng itu apa ya? Diremehkan. Ya, diremehkan. Datang diremehkan, kayak diajak ngomong seperlunya. Ya pasti respon kita kan tidak respect. Bukan tidak respect. Respon kita kan pasti nggak enak sama mereka. Kok aku datang baik-baik diremehkan. Seperti itu Pak rasanya. Kalau prospek itu penampilannya gimana Mas Adit? Apa asal apa dandan, memakai sepatu yang biar kelihatan ini orang yang akan kita kunjungi, kan kita nggak tahu seperti apa ya, kita memoles diri nggak ketika mau prospek, apa adanya aja? Tergantung sih Pak, kan kadang prospek juga ketemu di tidak jam kerja juga pernah. Tapi sering-seringnya kan di jam kerja. Ya kalau jam kerja ya pakai kemeja, atau biasanya kan saya pakai polo berkerah. Yang penting polo berkerah, terus celana jeans, pokoknya yang formal lah. Yang formal gitu ya. Formal. Biar kita menunjukkan kita tuh niat gitu loh. Iya, enggak apa ya, kayak leda-lede apa adanya. Kita menunjukkan keseriusan gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau cerita lucu ada nggak Mas Adit? Ketika prospek ada nggak cerita lucu? Cerita lucu yang nggak tahu apa gitu. Kalau saya nggak ketawa berarti nggak lucu, ini harus ketawa ini. Lucunya harus lucu bener. Kalau cerita lucu sih saya antara nggak inget atau belum pernah kejadian Pak. Iya. Kalau cerita yang hot malah mungkin ada ya. Anaknya peternak. Salah satu kriteria mungkin yang belum disebut ada itu. Apa Pak? Peternaknya yang aduhai. Ini pasti ini. Jadi sasaran itu. Kalau aduhainya tergantung umur Pak. Iya. Tapi luar biasa pencapaian dari Mas Adit ini ya. Mungkin yang terakhir ini Mas Adit, pada kesempatan podcast kali ini, ada nggak kata-kata buat teman-teman TS yang lain, mungkin yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan kandang? Nah, kira-kira dengan pengalaman Mas Adit, apa yang ingin Mas Adit sampaikan untuk para TS-TS yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan kandang? Monggo Mas Adit. Ya Pak, jadi lebih ke yang pertama sih, ya jangan menyerah lah untuk dalam perkenalan, karena prospek saya sih lebih mengedepankan perkenalan dengan orang baru, menambah relasi, itu tujuan saya. Karena kita nggak ada yang tahu ke depan butuh apa diisi, baik dari diisi kandang atau kita butuh misalkan dia profesi polisi atau apa, kan pasti ada Pak. Kita pasti suatu saat akan butuh. Terus yang kedua, kita harus mensinkronkan kondisi di PT kita itu butuhnya apa, kemudian yang di lapangan dari yang kita sekian banyak yang kita prospek ini dicari celahnya, mana yang bisa goal, mana yang bisa kita penuhi kebutuhannya, dan juga mana yang tidak bisa kan lebih baik kita tunda dulu. Gitu Pak. Terus yang terakhir kan jangan lupa juga untuk replace lah sekiranya nanti dibutuhkan untuk menjaga performnya tetap baik. Demikian untuk podcast kali ini. Terima kasih Mas Adit sudah meluangkan waktu. Ya Pak. Perlu berbangga Mas Adit. Ini podcast pertama dan namanya aja belum ngerti ini mau diberi nama apa gitu ya. Iya Pak. Dan Mas Adit jadi tamu yang hadir di sini untuk pertama kali. Kalau nanti sampai episode ke-1000 nanti akan jadi legenda. Amin. Bahan percobaan maksudnya. Demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Mustika.